Di sebuah lembah terpencil, seorang bocah miskin akan menjadi nama yang paling ditakuti di dunia persilatan. Tapi malam itu dia masih memikul kayu bakar dan belum tahu bahwa hidupnya akan berubah karena darah. Kabut pagi turun perlahan menutupi lembah angin. Suara kapak terdengar memecah kesunyian. Seorang remaja dengan pakaian yang lusuh membelah kayu tanpa henti. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya penuh luka. Namanya Ling Tian. Usianya baru 16 tahun, tapi hidupnya sudah sekeras batu gunung. "Cepat sedikit bocah malas!" Bentakan itu datang dari seorang pedagang kayu di desa. Ling Tian hanya diam. Ia mengangkat tumpukan kayu sendirian. Orang-orang mentertawakannya. "Dasar anak pungut, mana mungkin bocah selemah dia bisa menjadi pendekar." Namun Ling Tian tidak membalas. Ia hanya berjalan pulang di sepanjang jalan tanah sambil memikul kayu bakar yang mungkin bebannya lebih besar dari ukuran tubuhnya. Dan disitulah suatu keanehan terlihat. Langkah Ling Tian sangat ringan, terlalu ringan. Kakinya nyaris seperti tidak menyentuh tanah. Bahkan anjing liar yang berusaha mengejarnya tidak bisa menyamai kecepatannya. Tak ada yang sadar kecuali seorang lelaki tua bermata tajam yang berdiri di depan rumah gubuk kayu tua di pinggir desa. Kakek Wu, satu-satunya keluarga Ling Tian. Malam tiba, angin gunung berhembus dingin. Di belakang rumah, kakek Wu melemparkan 3 batu kecil ke arah Ling Tian. Bus! Ling Tian kaget, tapi tubuhnya refleks menghindar. 1 langkah ke kiri, 1 putaran kecil, 1 lompatan pendek, semua batu lolos. Kakek Wu tersenyum tipis. "Bagus." Ling Tian bingung. "Kakek, kenapa setiap malam aku selalu dilatih seperti pencuri?" Kakek Wu meminum tehnya perlahan. "Karena dunia ini lebih kejam daripada yang kulihat." Kalimat itu terdengar aneh, tapi sebelum sempat Ling Tian bertanya, kakek Wu mendadak menatap ke langit. Tatapannya berubah, tajam, dingin, seolah merasakan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Ling Tian melihat ekspresi takut di wajah kakek tua tersebut. Namun, Ling Tian belum tahu di malam yang sama seseorang sedang mencarinya. Hujan turun, petir menyambar pegunungan. Sementara itu, di jalur hutan menuju lembah angin, 10 pria berjubah hitam berjalan perlahan. Mereka membawa pedang melengkung. Wajah mereka dingin seperti mayat. Pemimpin mereka memegang gulungan tua bergambar naga hitam. "Anak itu ada di desa ini. Pastikan tidak ada saksi hidup." Prak! Salah satu pria itu menebas pohon yang ada di depannya dengan 1 kali tebasan saja. Mereka bukan perampok biasa. Mereka pembunuh di dunia persilatan. Kembali ke rumah bambu, Ling Tian sedang tertidur ketika prak! Pintu rumah mendadak terbuka karena angin. Api lilin padam. Ruangan menjadi gelap. Ling Tian terbangun. "Kakek?" Tak ada jawaban. Ia keluar rumah dan mendapati kakek Wu sedang berdiri di depan halaman sambil memegang tongkat tua. Tatapannya mengarah ke hutan gelap. "Masuk ke dalam rumah," ucap kakek Wu pelan. "Tapi sekarang..." Itu pertama kalinya Ling Tian dibentak sekeras itu. Lalu suara langkah kecil mulai terdengar. 1, 2, 3, 5, 7, puluhan. Para pria berjubah hitam muncul dari balik kabut. Aura membunuh mereka memenuhi udara. Pemimpin mereka maju. "Kami hanya ingin anak itu. Serahkan Ling Tian." Mata Ling Tian membesar. Mereka tahu namanya. Kakek Wu mengetukkan tongkatnya ke tanah. "Sudah 10 tahun dan kalian masih belum menyerah." Pria berjubah hitam tersebut tersenyum dingin. "Karena darah naga tidak boleh hidup." Ling Tian membeku. Darah naga? Apa maksudnya? Tapi belum sempat berpikir. Wush! Salah satu pembunuh langsung menyerang cepat dan mematikan. Pedangnya meluncur lurus ke arah leher kakek Wu. Namun tongkat bambu tua itu menghantam tanah.
Gelombang tenaga dalam meledak, tanah retak, para pembunuh terpental. Ling Tian tercengang. Kakek. Lelaki tua yang tiap hari batuk tersebut ternyata seorang master. Dan malam itu Ling Tian baru sadar ia tidak pernah benar-benar mengenal kakeknya sendiri. Pertarungan pecah. Kakek Wu bergerak seperti bayangan. Tongkat bambunya menghancurkan pedang lawan satu persatu. Tidak ada gerakan yang sia-sia. Cepat, brutal, mematikan. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Sementara itu rumah-rumah di desa mulai terbakar. Penduduk berteriak panik. Api menyala di mana-mana. Ling Tian mencoba membantu seorang anak kecil. Namun ia dihantam oleh seorang pembunuh berjubah hitam sampai terpental ke dalam lumpur. Lemah. Pria itu mengangkat pedang. Ling Tian gemetar. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan akan mati. Namun tiba-tiba sebuah tongkat bambu menembus dada si pembunuh tersebut. Kakek Wu berdiri di belakangnya. Tapi dadanya sudah berdarah. Ia terluka parah. Kakek Wu menarik tangan Ling Tian. Mereka belum boleh mendapatkanmu. Ia membawa Ling Tian kabur menuju bukit di belakang desa. Hujan deras. Api menyala di belakang mereka. Jeritan warga menggema di seluruh lembah. Dan di tengah pelarian itu, kakek Wu akhirnya berkata, "Ayahmu bukan manusia biasa." Ling Tian menatapnya bingung. "Kau pewaris bayangan naga." Kakek Wu mengeluarkan liontin hitam berbentuk naga. Liontin itu bercahaya merah. Saat disentuh Ling Tian, kilasan aneh muncul di kepalanya. Perang, mayat, pendekar-pendekar bertarung di bawah langit merah darah. Dan seorang pria memegang pedang hitam raksasa berdiri di atas gunung mayat. Wajah pria itu sangat mirip dengan Ling Tian. Ling Tian terjatuh sambil memegang kepalanya. Apa itu? Kakek Wu belum sempat menjawab karena 3 pembunuh kembali muncul. Pemimpin berjubah hitam berjalan perlahan. "Kau sudah tua, Wu. Kau tidak bisa melindunginya lagi." Namun yang terjadi berikutnya mengubah nasib Ling Tian selamanya. Kakek Wu tersenyum tipis. Lalu ia menyerahkan sesuatu kepada Ling Tian. Sebuah pedang tua berkarat, kusam, terlihat seperti besi rongsokan. "Ini milik ayahmu." Ling Tian terdiam. "Dengarkan baik-baik. Jangan percaya siapapun di dunia persilatan." Batuk darah keluar dari mulut kakek Wu. Tubuhnya mulai melemah. Pemimpin berjubah hitam mulai mengangkat pedang. "Bunuh mereka!" Pertarungan terakhir dimulai. Kakek Wu mengamuk. Tongkat bambunya bergerak seperti badai. 1 lawan tewas. 2 lawan tumbang. 3 orang terpental ke jurang. Namun akhirnya sebilah pedang menembus dada kakek Wu. Ling Tian membeku. Dunia terasa sunyi. Hujan terus turun. Kakek Wu jatuh berlutut. "Lari, Tian." Air mata Ling Tian jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebencian. Kebencian yang begitu panas, begitu dalam. Pemimpin berjubah hitam tertawa. "Lihat matanya. Benar, dia memang keturunan monster itu." Monster? Ayahnya? Siapa sebenarnya dirinya? Ling Tian memegang pedang berkarat itu erat-erat. Dan anehnya pedang itu mulai bergetar. Pelan. Cahaya merah mulai muncul di sela-sela karatnya. Semua pembunuh mendadak diam. Wajah mereka berubah pucat. "Tidak mungkin. Itu pedang naga hitam." Ling Tian sendiri tidak mengerti. Namun satu hal pasti. Malam itu bocah pembelah kayu dari desa terpencil telah kehilangan segalanya. Dan dari kobaran api lembah angin lahirlah awal legenda yang paling mengerikan di dunia persilatan. Hujan perlahan mulai mengecil. Kadang takdir tidak memilih seorang pahlawan. Kadang takdir memilih seseorang yang kehilangan segalanya. Dan ketika seseorang tidak punya apa-apa lagi untuk dilindungi, seberapa mengerikan dia bisa berubah. Jika teman-teman ingin melihat perjalanan Ling Tian membalas dendam dan mengetahui siapa sebenarnya ayahnya, nantikan di episode selanjutnya.
karena rahasia sebenarnya baru saja dimulai. Sampai jumpa.